Tuhan, hati kami berlimpah dengan rasa syukur, sebab kami tahu kalau saat ini kami masih ada sebagaimana adanya kami ya Tuhan. Itu semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Sebab kami sadar kalau kami bisa hidup oleh karena nafas. Kami tahu nafas yang kami hirup setiap saat itu bukan karena ciptaan manusia. Kami bahkan tidak bisa menyediakan nafas kami sendiri. Bahkan kami tahu apa yang kami makan, apa yang kami minum setiap saat ya Tuhan. Kami juga tidak bisa menciptakan makanan kami sendiri. Sungguh kami menyadari Tuhan, itu juga hanya oleh karena pemberian-Mu. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu sehingga bisa kami nikmati. Bahkan kami tahu ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, ada begitu banyak resiko, ada begitu banyak ancaman, mara bahaya, kecelakaan, bahkan ya Tuhan, bencana alam sekalipun. Dan kami sadar itu jauh di luar daripada jangkauan pikiran kami. Dan sekarang kami mengerti Tuhan, sebenarnya kami sebagai manusia ini, kami tidak bisa berbuat apapun. Karena kami tahu sekarang, semua itu hanya karena Tuhan. Sekecil apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua hanya oleh karena pemberian-Mu. Bahkan kami mengerti betapa Engkau mengampuni kami. Engkau menebus kami dari dosa kami. Karena seharusnya kami mati oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi terima kasih Tuhan, saat ini kami masih hidup. Itu hanya oleh karena anugerah keselamatan, pengorbanan, pengampunan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau yang rela datang ke dunia ini. Engkau rela menderita. Engkau rela menanggung segala hukuman, kutukan yang harusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara mengandalkan kekuatan pikiran manusia. Tapi biarlah hanya oleh karena Roh Kudus. Ajari, tuntun pikiran hamba-Mu nih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang diberkati bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Nah, bulan ini gereja kita mengajarkan bahwa kita harus memiliki koneksi dengan Tuhan, ya. Dan orang-orang yang memiliki koneksi atau terhubung, ya sama seperti handphone kita. Kalau dia terhubung yang pertama dengan sinyal internet, maka baru bisa kita menganggap handphone ini berharga. Tapi boleh kita bayangkan ketika handphone kita nggak dapat sinyal internet, kita pasti pada bingung. Handphonenya jadi nggak berguna, ya. Sama halnya dengan alat-alat elektronik seperti ini. Kalau nggak ada listrik, tidak terkoneksi dengan listrik, maka dia tidak akan memiliki energi. Nah sebenarnya manusia itu hidup karena Tuhan yang kemudian memberikan koneksi kepada kita Pak. Manusia itu nggak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan yang memberikan koneksi. Jadi Tuhan dengan sengaja itu kemudian memberikan kehidupan buat kita. Dan apa yang paling kita butuhkan tentunya adalah oksigen. Ya, katakan amin. Dan kita nggak pernah kekurangan oksigen. Saya mau tanya, siapa di sini yang selalu cukup oksigennya diberikan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, next slide. Karena waktu kita terbatas. Markus 12 ayat 30 sampai 31 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan kita, ya, siapa di sini diciptakan Tuhan, angkat tangan. Wah, haleluya, luar biasa ya. Lalu kemudian pada waktu Tuhan memelihara hidup kita, itu sebabnya kita ada sampai dengan hari ini, dan Tuhan pelihara kita tuh setiap detik. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan jagai kita. Tuhan pegang tangan kita walau kita gak sadar. Maka sebenarnya koneksi Tuhan dengan kita, kalau kita menyadarinya, pastilah kita akan merasakan betapa Tuhan itu sayang sama kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Ya, coba kita tarik napas sekarang. Nah, yang ngerasa enak tarik napas coba angkat tangan. Iya, haleluya ya. Nah itu adalah bukti bahwa Tuhan memberikan nafas buat kita, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Itu sebabnya kita merasakan hidup ini berat. Kita merasakan hidup ini gampang kecewa. Kita merasakan hidup ini gak enak. Sehingga kita pengennya kabur dulu gitu. Kalau bisa gak kayak hidup yang sekarang gitu. Kita pengen hidup yang lain seperti yang kita inginkan. Nah, maka di sini kita mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan kita dengan free will atau kehendak bebas. Terserah kita mau menghargai pemberian Tuhan atau tidak. Terserah kita. Ya. Hari ini berapa banyak yang udah tahu bahwa dia hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Boleh angkat tangan. Udah tahu ya? Maka Tuhan itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya buat kita. Apakah kita mau mengasihi Tuhan atau tidak? Ya. Maka orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia pasti akan merasakan kasihnya terhadap Tuhan. Nah, sama halnya ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka otomatis semua manusia yang adalah ciptaan Tuhan, amin. Maka kalau Tuhan sayang sama semua kita, walau banyak yang gak sadar. Tapi kalau kita yang menyadari bahwa Tuhan sayang sama kita dan Tuhan sayang sama semua orang, maka ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang saat ini juga kita merasa ada dikit-dikit kesal gitu ya. Kita merasa ada dikit-dikit kebencian ya. Nah, saya mau singkat aja karena nanti kalau panjang juga itu ya. Coba next slide ya. Jadi koneksi ilahi itu sama dengan koneksi kita dengan sesama manusia sebenarnya. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan semua orang, itulah koneksi ilahi gitu. Tapi kalau kita nggak merasa nyaman, contohnya misalnya suami nggak rasa nyaman sama istri, itu udah pasti dia nggak rasakan koneksi ilahi. Karena ada suami-suami mungkin ketika dia nggak nyaman sama istrinya, koneksinya dia cari perempuan lain gitu. Tapi saya berdoa di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Di sini semua koneksinya dengan sesama manusia itu baik, nggak ada kesal, nggak ada sakit hati. Sama halnya dengan seorang istri, ya. Ketika dia merasa ada yang tidak seperti yang diharapkan dengan suaminya, dengan kata lain dia sedang kecewa dengan suaminya, maka dia akan merasa kehilangan koneksi. Dan ketika dia merasakan kecewa itu, sebenarnya itu adalah gambaran ketika dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ya, nanti kita lihat kenapa gitu ya. Jadi kalau berdasarkan ilmu kedokteran ya, neuroscience,
Ini kuncinya di otak kita, Pak. Siapa punya otak? Coba angkat tangan. Iya, itu ciptaan Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Amin. Maka apa yang terjadi di dalam otak dan tubuh manusia ketika seseorang itu belum berdamai. Belum berdamai. Koneksinya dengan Tuhan itu kacau gitu. Ya, hilang sinyal gitu. Sinyalnya hilang timbul. Maka kalau itu adalah handphone ini menjadi hampir bisa dibilang tidak bermanfaat buat kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak berdamai? Mengapa kita membenci? Wajar kita tidak berdamai. Wajar kita membenci. Kenapa? Karena di otak ini ada memori. Kalau memorinya itu negatif, rasa benci yang ada. Kalau suami kemudian sering marah-marah, Bu, pastilah yang diingat adalah marah-marahnya. Ketika termemori marah-marahnya, maka yang muncul adalah rasa benci. Sama halnya mungkin menantu dengan mertua. Ya, menantu berkata, mertuaku ini gak pernah menghargai aku. Gitu ya. Dia selalu berkata hal yang kekurangan daripada diriku. Tapi dia gak pernah bilang yang positif. Maka yang masuk di dalam otak daripada menantu adalah kata-kata yang negatif. Maka dia sedang terkoneksi dengan kata-kata yang negatif itu. Karena memorinya di situ. Nanti saya kasih tunjuk gambar otak. Jadi memori negatif itu berasal dari segala yang kita lihat pakai mata. Jadi kalau lihat yang indah-indah, itu memorinya jadi indah. Maka kita akan merasakan koneksi yang positif. Koneksi ilahi. Nyaman, bahagia, seger. Ya. Kemudian apa yang kita dengar? Kalau kita kebanyakan mendengar berita negatif, maka di otak kita akan terkoneksi dengan negatif. Orang yang banyak mendengar berita tentang masalah politik misalnya, maka dia akan terkoneksi dengan politik dunia ini. Begitu banyak polemik, dia ikut mikir. Dia tidak merasakan damai gitu ya. Lalu kemudian apa yang dirasakan? Dikecap, misalnya dia pernah dipukul, gitu ya. Itu sebabnya saya saya mengingatkan gitu. Semarah-marahnya kita sama sebagai orang tua sama anak. Ya, jangan pernah pukul. Kecuali itu memang sudah sangat terpaksa, tapi tujuannya bukan mukul gitu. Contoh misalnya dia udah mau hampir jatuh ke jurang gitu ya. Kita bisa aja, cepet gitu. Tapi saking cepetnya begitu menyakitkan, it's okay lah. Karena kita punya alasan bahwa kita harus cepat nangkap tangan dia. Dia mungkin akan berkata, papa sakit. Tapi kalau kemudian misalnya dia nggak ngapa-ngapain, artinya gini, hanya karena kesalahan, contoh PR-nya nggak selesai gitu. Kita udah ingatin, tapi dia nggak lakukan, dia nggak ingat gitu. Ya, lalu kita pukul dia, maka rasa pukulan itu nanti akan termemori di otaknya. Nah, ketika pukulan itu termemori di otaknya, itu akan memunculkan koneksi yang negatif. Bisa muncul kebencian gitu. Nggak ada orang yang karena dipukul jadi iya. Ada kita yang dipukul jadi suka, nggak ada ya. Tapi kalau dielus gitu, ada yang suka dielus. Coba angkat tangan yang suka rasa dielus. Saya khawatir kita nggak pernah dielus ini ya. Sehingga kita nggak tahu enaknya dielus gitu. Diginiin gitu. Enak nggak Bu ya? Enak nggak Pak dielus gini Pak? Dipukul gini enak Pak? Ya pasti enggak. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini kita sedang merasakan adanya kekecewaan itu karena memori negatif yang tertanam. Benar mungkin kita nggak pernah dipukul, tapi benar juga kita nggak pernah dielus. Sehingga waktu saya tanya, enak dielus? Semua pada diam gitu. Apa enaknya dielus? Karena nggak pernah. Nah, saya berdoa ya, pulang dari sini suami-suami rajin elus istrinya, istri-istri rajin elus suaminya. Karena pada waktu kita melakukan yang baik, maka nama Tuhan Yesus akan kita permuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang punya tangan, angkat tangan. Iya. Siapa yang ciptakan tangannya?
Tuhan, kalau kita buat tangan ini untuk melakukan yang baik, maka nama Tuhan yang akan kita permuliakan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak berbuat apa-apa dengan tangan ini, padahal kita tahu apa yang baik, itu pun adalah dosa. Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau Tuhan ciptakan tangan kita, Pak, Tuhan ciptakan tangan Bapak, tangan Ibu adalah untuk melakukan segala pekerjaan yang nih, mulut buat apa, Bu? Siapa yang tahu fungsi mulut apa, Pak? Bilang bicara, bilang ngomong, bilang. Maka saya tanya tadi, tangan untuk berbuat yang, oh iya, saya berdoa ya, yang mulutnya terkatup gitu nggak bisa ngomong, Roh Kudus jamah nanti ya, biar sadar. Itu karena kita nggak terkoneksi, ya. Oke, maka dari semua memori itu biasanya akan muncul harapan. Harapan. Kalau orang udah terlalu sering disakiti, harapnya pasti dibaikin. Benar? Kalau orang udah terlalu sering yang enaknya aja, harapannya juga iya yang enak. Tetapi pada waktu apa yang kita harapkan tidak tercapai, rasanya kece badai. Ya, berarti mau orang memorinya yang enak dulu, mau orang memorinya yang gak enak dari dulu, maka tergantung kepada otaknya sendiri. Kalau dia belum terkoneksi dengan Tuhan, maka dia pasti akan berharap kepada, bilang manusia, bilang. Dan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kadang-kala dia udah kecewa kali sama manusia, udahlah aku gak berharap lagi sama siapapun dah, gitu ya. Jadi sama siapa kau berharap? Ya diriku sendiri aja. Pasti kau stres juga lah, aku bilang. Emangnya dirimu bisa buat apa? Dia introvert gitu ya, kemana-mana gak mau. Disenyumin gini dia diam. Ya, masih seram juga nih wajah ini. Oh ya ampun, serasa aku yang salah gitu berdiri di sini ya. Next slide. Lihat nih, ini otak manusia. Maka apa perasaan kita? Kesalkah kita, bencikah kita, streskah kita? Itu semua ada di dalam otak ini. Dan perasaan itu adalah ini, talamus. Nanti saya lihat ini gambar warna merah ya. Ini dari mana asalnya? Ini asalnya dari otak sadar ini. Jadi garis-garis ini adalah penghubung. Ya. Karena kita punya otak ini maka kita bisa melihat, maka kita bisa mendengar, maka kita bisa merasa gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa tiap hari ya, itu kalaupun gak termemori, biasanya pada waktu kita mengalami apa yang kita lihat itu dia udah langsung terkonek dengan talamus. Apalagi kalau dia sudah sampai termemori, bertahun-tahun dia disakiti. Bertahun-tahun dia dikecewakan. Maka akan termemori di sini. Sehingga akan memunculkan perasaan kecewa. Tapi ada orang juga bertahun-tahun bahagia. Bertahun-tahun jadi orang kaya. Maka termemorilah dia udah kaya. Biasanya kalau orang udah termemori udah kaya, dia akan memunculkan rasa aman. Aman karena tetapi faktanya gak bisa kaya terus. Hidup itu pasti naik dan turun. Gak pernah gak ada masalah dalam hidup ini. Maka ketika uangnya berkurang dikit, matanya melihat uang di rekeningku kok agak nurun ini. Padahal uangnya banyak kali ya sebenarnya. Tapi karena agak kurang dikit ya kan, muncullah perasaan kecewa di sini. Sampai sudah paham ya? Next slide. Nah, jadi di otak kita ini ada namanya dopamine reward system. Ya, tetapi yang mau saya katakan, kalau ada kebencian, kalau ada kekecewaan, kalau ada kemarahan, itu akan memunculkan kehendak bebas. Kita mau apa?
Sama halnya dengan ketika kita datang beribadah seperti ini ya Pak. Mau kita apa? Kalau kita sukacita sekarang, karena memang mau kita beribadah aja. Siapa yang sukacita sekarang? Coba angkat tangan. Jangan bohong. Kalau bohong nanti sakit kepala. Kenapa? Karena sebenarnya kita bukan mau di sini untuk ibadah gitu. Ini kehendak ini. Keinginan dan kehendak. Ya. Jadi saya hari ini melayani dari pagi. Tadi pagi di Sumres worship leader 3 sesi. Jam 5 kurang 10 saya udah bangun. Lalu saya mandi. Lalu jam 6 kurang 5 saya berangkat visit pasien dulu. Ya, udah visit pasien sampai jam setengah 7, lalu saya lanjut lagi perjalanan sampai ke Sumres. Jam 7 kurang 5 kita udah mulai latihan, udah mulai nyanyi. Wah, berdiri terus ya. Ya, duduk cuma pas khotbah gitu. 3 sesi. Sampai rumah tadi jam 2. Saya sempat berpikir, saya kuat gak ya? Tapi ternyata karena saya memang mau melayani, udah mau melayani aja. Ya, maka dopamin reward sistemnya bekerja. Artinya apa? Dopamin reward system itu adalah suatu perasaan puas, suatu perasaan senang. Karena kita melakukan yang kita mau. Mau aja. Jadi kalau kita datang ke sini karena mau beribadah, siapa mau beribadah di sini? Iya, amin. Siapa yang udah tahu beribadahnya sama siapa? Angkat tangan. Enggak tahu beribadah sama siapa gitu? Beribadah sama Tuhan Yesus, Pak. Ya tapi kan aku perlu uang. Nah itu berarti bukan beribadah sama Tuhan Yesus. Itu beribadah karena ada mau yang lain. Kalau karena ada mau yang lain, kalau belum tercapai, terpenuhi apa yang kita inginkan, rasanya pasti kecewa. Itu sebabnya maka kita akan merasa berat. Gak ada semangat gitu, gak ada gairah gitu ya. Siapa yang ada semangat sekarang, angkat tangan loh. Iya, kita mau bilang alasan apapun, capek segala macam. Kalau memang yang kita lakukan itu karena kita mau, itu ada dopamin reward system di otak ini. Jadi contoh ibu-ibu, siapa yang ibu-ibu mau masak tiap hari? Yang angkat tangan coba. Yang mau masak tiap hari buat suaminya. Mau ya? Nah, pernah gak Bu? Ibu rasa kesal karena masak. Pernah ya? Maka ibu sadari, kenapa ibu kesal? Padahal memang karena ibu mau masak sama suami. Tapi ternyata karena ibu harapin yang lain dari suami. Udah kumasak pun, dia kayak gini, nah gitu kan. Padahal kalau kita mau masak aja, udah mau aja masak, lalu berikan sama suami, itu rasanya udah pasti dopaminnya keluar di otak. Kita udah pasti senang Bu. Tapi karena ada mau kita yang lain dan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kita rasa kecewa. Nah, koneksi dengan Tuhan ini yang penting. Jadi kalau di otak kita ini ya, siapa yang sekarang mendengarkan aku bicara gini ya, bisa menyadari bahwa dia sedang terkoneksi sama Tuhan? Yang sadar aja angkat tangan coba. Sebagian mungkin akan duduk di sini bingung gitu. Aku ngapain di sini? Benar nggak? Aku ngapain di sini? Saya sedang apa sebenarnya sekarang? Itu bingung. Itu tandanya kita sedang tidak mengalami koneksi. Coba siapa yang tahu kenapa dia bisa sampai sini? Angkat tangan. Yang tahu kenapa dia bisa sampai di sini? Angkat tangan. Yang tahu ya. Ada yang bilang karena naik mobil. Ada yang bilang karena naik sepeda motor. Ada yang bilang karena ada ongkos. Coba sekarang saya tawarin ini.
Bapak Ibu bisa sampai ke sini hanya karena Tuhan Yesus. Yang setuju angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Coba Ibu tarik napas. Siapa yang tahu kalau napasnya dari Tuhan Yesus, angkat tangan. Ibu nggak tahu juga napasnya dari mana? Angkat tangan, Bu. Jadi kalau Ibu duduk di sini, Bapak duduk di sini, itu karena Tuhan Yesus yang berkehendak. Katakan amin. Maka kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan Yesus, itu artinya kita sedang beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Ya Tuhan Yesus. Maka di otaknya ditaruh memorinya. Saya beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah apa baiknya Tuhan Yesus? Yang pertama, kita dilahirkan dengan selamat pada tanggal ulang tahun ya, benar enggak? Siapa yang percaya kita lahir dengan selamat pada tanggal ulang tahun masing-masing itu hanya karena kebaikan Tuhan Yesus? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu setiap hari kita tidur malam gak sadar. Gak tahu apa-apa, bisa terjadi banyak hal. Tapi lalu kemudian kita bangun setiap pagi selamat. Siapa yang sadar? Kalau itu adalah Tuhan Yesus yang menjaga dirinya. Angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita kemudian sudah mulai terkoneksi dengan Tuhan, ini data di otak akan mulai berbeda. Anda akan merasa sekarang baik-baik saja. Anda akan merasa, aduh Tuhan baik ya. Coba dari D. Tuhan baik kali ya. Kok bisa ya Tuhan baik sama kita? Coba kita pikir pakai logika kita. Kita udah buat apa sama Tuhan sebenarnya sehingga Tuhan itu baik. Ngasih oksigen, ngasih kita bisa makan, bisa minum, ya kan? Bisa selamat sampai sini. Sehingga kita bisa berkata setiap saat itu deh. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bisa katakan amin? Kalau besar setia Tuhan itu ternyata di sepanjang hidup kita. Jadi udah berapa panjang hidup kita, segitulah panjangnya. Dan gak pernah saklar kasih setia Tuhan itu off gitu ya. Gak terbayang aja gitu. Tuhan off kan oksigennya sama Dr. Joseph. Sesak banget. Oke, next slide. Lihat. Jadi otak manusia itu mengendalikan paru-paru. Ya, kemudian mengendalikan jantung. Gunanya apa itu? Oksigen. Maka tubuh kita ini semua bekerja bergerak. Ya, apalagi di daerah ini ya. Ini banyak ototnya ini menopang kepala.
Lalu ada otot bahu, dia menopang setengah badan plus kepala. Jadi berat kerjanya ini, berat. Otot kalau kerja pasti perlu oksi. Lalu di pinggang ini juga banyak otot ini. Ya. Makanya sering sakit di sini. Ada sering sakit sini. Pernah kan? Pernah. Pada waktu kurang duit. Iya memang. Kenapa pada waktu kurang duit? Karena pada waktu kurang duit, otaknya itu akan mememori. Dia akan mememori, aduh uangnya sedang terancam. Maka dia akan mengaktifkan sistem saraf otonom. Akibatnya apa? Kalau kurang duit, yang pertama, oksigen yang mau dihirup dari paru-paru itu menjadi berkurang. Yang kedua, jantung kita akan berdetaknya terlalu cepat. Sehingga dia makin banyak pakai oksigen, tapi yang dia pompa lama-kelamaan berkurang. Sehingga aliran darah di tubuh kita ini, di otot-otot yang terus bekerja ini menjadi kurang. Maka muncullah penumpukan di sini asam laktat. Wajar, sakit tengkuk. Kalau kita nggak percaya, karena memang hak kita sih mau percaya atau tidak dengan yang kubilang. Ya, benar ya? Betul? Stres menyebabkan penyakit. Semua penyakit berasal dari stres pikiran. Sebagian boleh nggak percaya. Tapi buat yang percaya, lalu sekarang langsung connect sama Tuhan. Udahlah Tuhan, kuserahkan aja lah samamu, terserah kau aja lah Tuhan mau buat apa. Kaulah yang tahu terbaik Tuhan, amin gitu ya. Maka stresnya akan turun, hilang. Dia langsung merasa lega dan sembuh. Tanpa minum obat. Tapi kalau yang nggak percaya, masa sih karena stres? Aku nggak ada stres. Mana ada aku stres? Katanya, ya udah kalau nggak ada kau stres. Terus kau mau apa? Aku bilang, ya ini sakit. Ya udahlah, berarti kau mau ku resep lah obat. Aku yang senang kan? Berobat deh sama aku. Dapat duit aku. Sampai situ bisa paham maksudnya. Maka kalau kita perhatikan di UGD gitu ya. Semua yang masuk entah sakit kepala lah, sakit pinggang lah, sakit di lutut lah. Kita cepet-cepet aja kasih oksigen. Langsung dikasih oksigen. Masuk itu oksigennya. Sensornya langsung bekerja. Oksigennya udah banyak ini. Dia langsung memperbaiki itu sel-sel yang sakit itu. Tapi kalau kita datang nggak ke UGD gimana? Ya misalnya datangnya ke praktek dokter. Ya udah tunggulah, beli dulu resep obatnya. Aku bilang, nih beli resep obatnya ya. Nanti diminum, saya bilang gitu. Kalau nggak mau percaya, ya. Saya mau tanya berapa banyak yang percaya? 100% ya, jangan pura-pura percaya. Nggak apa-apa. Kalau nggak percaya nggak usah angkat tangan deh. Yang percaya kalau penyakit itu karena stres pikiran, angkat tanganmu. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Nanti ku kasih nomor WhatsAppku ya. Supaya kalau berobat nanti sama aku aja. Udah cepat langsung tahu ke obatnya itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Pada waktu kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita. Ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia berkorban buat kita Bapak Ibu. Kalau salib Yesus yang ada di otak kita. Itu artinya kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi kalau yang di dalam otak kita adalah uang. Maka kita terkoneksi dengan uang. Kalau di otak kita terkoneksi dengan suami kita. Tapi suami kita mengecewakan. Maka kita terkoneksi dengan suami yang mengecewa. Kita berharap ganti Iya. Saya punya pasien gitu ya. Polanya sama. Kalau enggak istri kecewa sama suami. Suami kecewa sama istri. Kalau enggak dua-dua ini. Istri kecewanya sama mertua. Kalau enggak mertuanya yang sakit karena kecewa sama anaknya atau menantunya. Kalau enggak istrinya kecewa sama eda-edanya gitu, ipar-iparnya gitu. Kalau enggak nanti ada ibu-ibu kecewa sama anaknya.
Dia bilang, ih jahat kali anakku itu. Jahat kali. Waduh. Bilang jahatnya itu ya, waduh, yakin kali gitu. Tahu nggak kenapa Tuhan bilang jangan menghakimi? Pada waktu seorang ibu menyatakan anaknya jahat, betul? Berarti coba slide sebelumnya bang, biar saya siapin di situ deh. Berarti yang di memorinya itu adalah hal-hal yang jahat, oke, yang dilakukan oleh anaknya. Ini terhubung dengan sistem saraf otonomnya. Ya. Maka selama dia masih menganggap anaknya jahat, tensinya naik karena terhubung dengan jantung. Next slide. Selama dia anggap anaknya jahat, dia akan gampang sesak napas, tensinya akan naik, jantungnya debar-debar. Next slide. Ini lambung ini ya. Ada sarafnya dari otak ya. Maka asam lambungnya naik terus. Perih-perih sini. Ya, dikasih obat. Ya sebentar hilanglah. Bagus dokter itu, bagus sekali dokter itu. Ya udah datang lagi bulan depan aku bilang. Karena berpikir obatnya yang bisa nyembuh. Karena berpikir dokter yang bisa menyembuh. Mana bisa dokter nyembuhkan? Dokter cuma bisa resepin obat. Udah selama masih ada obatmu datang bulan depan, aku bilang. Bawa uang lebih banyak, ya kan? Supaya otakku lebih senang. Lalu ini juga ada usus besar. Ini ada peristaltik ini, pompa. Sehingga apa? Lancar kita membuang ke belakang. Tapi kalau kita stres, ini gerakan ini jadi tidak teratur. Sehingga akan numpuk di sini. Numpuk di sini, ini tempatnya banyak bakteri, banyak kuman. Nanti dia datang berobat, kuman salmonellanya banyak, alias kena tipes. Ya, obatnya apa? Gampang, gue bilang, kasih duit. Dia langsung bisa senang, cas, udah sembuh kau, udah katanya. Udah ketawa aja. Kalau nggak ketawa rugi loh. Benar nggak? Kalau ada orang ketawa di hadapan kita, lalu kita nggak ikut ketawa, artinya apa? Udah, artinya stres. Lalu di sini ada kandung empedu. Mana tahu di sini ada yang sakit batu empedu. Ini ada peristaltik juga, pompa. Ada sarafnya juga dari otak gitu. Ya, maka gampang terbentuk batu empedu. Sakit-sakit perutnya. Next slide. Ginjal. Nah, ada orang sampai rusak ginjalnya. Cuma karena apa? Karena benci. Kesal dia. Kesal sama orang, sakit. Kesal sama diri sendiri, sakit. Kesal sama keadaan, pasti sah. Karena apa? Semua rasa kesal itu dipicu oleh memori di otak kita. Maka pelajari tentang Tuhan, gue bilang. Kalau kita mau sembuh, gak bisa pakai obat. Pilihannya adalah kalau kita mau sembuh, ikuti apa keinginan kita. Kalau orang sakit karena kurang duit, maka kalau kita mau sembuhkan dia pak, harus kita kasih dia duit. Kalau ada istri-istri yang sakit karena suaminya, maka harus kita ganti. Salah. Maka suaminya harus kita suruh buat tapi suami juga pasti akan berpikir, gue udah baik. Mertua juga kayak gitu. Mau diganti menantunya. Semoga di sini nggak ada lah. Kalau ada nanti kasih tahu, hubungi sama Dr. Joseph ya. Next slide. Ini hubungan otak dengan ini namanya itu rahim. Ya, rahim, pembuahan segala macem ya. Berarti selama di dalam otaknya itu stres, hormon. Ini masalah hormon itu mulai dari hipotalamus, GNRH, FSH, LH,
Itu yang membuat ini bisa hamil. Maka kalau kita stres bisa hamil tapi harus promil jadinya. Kenapa? Karena dokter akan kasih hormon-hormonnya ini. FSH, LH, estrogen, progesteron dia kasih tuh. Mahal harga obatnya. Kenapa dia harus kasih? Karena pusatnya di atas itu udah gak stabil. Kenapa gak stabil? Karena dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka bagaimana supaya kita gak kecewa? Gampang, tapi pilihan ya. Mau ikut boleh, mau gak usah, gak apa-apa. Kalau yang kita inginkan hanya Tuhan saja. Kalau kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, kamu pasti sembuh. Tapi kalau dalam pikirannya, tapi kan gini, tapi kan aku gak bisa, aku gak sanggup. Ya sudah terserahlah, capek gue dengar, aku bilang. Next slide. Ya, karena sebenarnya manusia itu stres mulai dari dalam kandungan ibunya. Karena darah dari ibunya ini nih. Nih ya. Jadi kalau mamanya stres, bayinya juga akan stres. Jangan marah sama aku. Jangan. Aku pun gak mau kayak gini. Saya pun gak mau. Saya pun pengen ada obat yang diresepin lalu buat sembuh. Semua dokter pun maunya itu. Tapi saya mau katakan sampai dengan hari ini bahkan dokter pun sakit. Tapi saya mau katakan kalau saya sakit, saya udah 4 tahun gak minum obat. Apa yang kukerjakan? Duduk aku, kutarik napasku. Untuk apa? Menaikkan oksigen sendiri. Supaya naik dulu oksigennya. Baru setelah naik oksigennya, mikirlah. Ih, masih ada oksigen. Siapa yang kasih oksigen, Joseph? Ih, Tuhan Yesus, baik kali kau Tuhan Yesus sama aku. Bangun koneksi sama Tuhan. Ya. 1 jam yang tadinya sakit kepala, hilang sakit kepalanya. Sakit di sini, hilang sakit di sini. Sakit di pinggangku, hilang sakit pinggangnya. Amin. Cuma karena mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi dunia ini, pasti dunia akan buat kita kecewa. Next slide. Jadi kalau kita mau sembuh ya, dengan divine connection ini. Mau aja. Karena mau itu bicara free will. Apa yang kita maui, jangan berharap sama diri sendiri. Karena kita sadar kita gak bisa buat apa-apa tanpa tuh. Benar gak? Coba goyangkan tangannya nih. Iya. Siapa yang tahu kenapa kita bisa menggoyangkan tangan? Angkat tangan yang tahu. Tepuk tangan yang tahu. Dikit yang tepuk tangan. Wajar. Kenapa? Karena pasti, kenapa gue tepuk tangan? Kalau kita bisa goyangkan tangan gini Bu, itu karena Tuhan Yesus Bu. Maka kalau saya bilang tepuk tangan, kita tepuk tangannya sama tuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kita gak bisa berharap sama diri. Udahlah. Datang sama tuh. Lalu jangan kita berharap sama orang lain. Jangan berharap sama manusia. Coba lihat kiri kanannya. Manusia enggak itu? Bilang, mulai hari ini aku enggak berharap sama manusia. Ya bilang. Gak usah bilang, gak usah. Karena semua punya free will. Kalau mau bilang, Anda sembuh. Kalau enggak mau bilang, nanti nomor WhatsAppku ku kasih. Ya, sehingga apa? Dia tidak mengalami kemudian tidak membenci. Kita nggak kesal. Karena kita nggak berharap ya kita nggak kesal. Ya udah, dia ciptaan Tuhan aku bilang. Kakak ini ciptaan Tuhan nih. Dan kalau Tuhan ciptakan dia ajaib nih. Siapa yang percaya angkat tangan? Jadi kalau kita lihat manusia, kita bisa senang aja. Mau manusia jahat kek, mau manusia entah gimana terserah dia deh.
Karena manusia itu semua punya kehendak bebas dikasih Tuhan. Dan tidak marah kepada siapapun. Sehingga tidak membalas kejahatan dengan, ngapain marah-marah. Kita marah karena kita berharap sama manusia. Sementara kita tahu manusia itu hanyalah ciptaan Tuhan. Manusia nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Siapa yang tahu kenapa gedung ini bisa aman berdiri seperti ini? Yang tahu tepuk tangan dah. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sih. Kenapa nggak tepuk tangan? Nah gitu ya kan. Amin. Siapa yang masih hidup angkat tangan. Siapa yang tahu kalau hidupnya ditebus oleh darah Yesus. Hidupnya dibayar lunas oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi berharapnya sekarang hanya sama tuh. Maka orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan saja. Mau melakukan kehendak Tuhan saja. Berarti kalau dia ada di sini karena kehendak Tuhan. Kalau kemudian dia kusakiti karena kehendak, kehendak Tuhan lah. Kan Tuhan izinkan. Contoh nih ya, kupukul nih, nggak tahu lah dia gitu. Aku bisa mukul dia bisa kena pukul. Berarti siapa yang izinkan? Karena Tuhan. Sebagian bingung menatap, kayak mana gitu, udahlah buka ayatnya terakhir. Kejadian 50 ayat 20. Gak usah itu. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tutup di sini. Roma 8 ayat 28. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu yang terjadi itu hanya karena kehendak Tuhan. Jadi contoh kalau tadi kakak yang mukul saya. Yang pertama saya tahu tangan dia yang mukul saya, benar. Tangan dia itu adalah ciptaan Tuhan. Tahu dia memang cuma itu. Tapi tangannya tetap diciptakan oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan sayang sama dia. Siapa yang tahu kalau Tuhan sayang sama kakak ini? Yang angkatlah tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lah. Maka Tuhan bilang kasihilah musuh. Baca sama-sama. 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi kalau kita dipukul orang, bilang terima kasih Tuhan. Jangan terima kasih sama yang mukul, nanti dipukul balik. Makasih Tuhan, gitu bilang. Supaya apa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan Berarti kalau aku dipukul orang, berarti karena ada kebaikan yang sedang dibuat tuh. Berarti kalau hilang uang kita dicuri orang. Siapa yang uangnya hilang dicuri orang pernah? Angkat tangan. Gak pernah dicuri uang kalian. Kayak mana itu? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama gak punya uang. Yang kedua, awak yang mencuri. Artinya gini loh Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu. Tuhan itu pasti punya rencana. Katakan amin. Ada yang suka masuk ke gua singa? Ada yang mau masuk ke gua singa? Ada yang mau masuk ke gua singa kalau itu adalah kehendak Tuhan? Ayo coba mikir. Siapa di sini mau masuk ke gua singa kalau itu kehendak Tuhan sama dia? Amin. Maka karena masuk ke gua singa lah Daniel, maka Tuhan yang menyertai dia. Dan Tuhan selamatkan dia di gua singa. Dan bukan hanya Tuhan selamatkan Daniel di gua singa. Musuh-musuhnya pun akhirnya dimakan sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa mau masuk ke perapian yang menyala-nyala? Jangan angkat tangan, jangan. Karena cuma aku tanya siapa yang mau Siapa yang mau masuk?
ke tempat perapian menyala-nyala kalau itu adalah kehendak Tuhan? Angkat tanganmu. Wih. Amin. Siapa yang mau uangnya hilang? Jangan angkat tanganmu. Siapa yang mau mengikut kehendak Tuhan? Kalau memang harus hilang uang kita, itu karena kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari kita bangkit berdiri. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah itu mulai kami ingat, kami masukkan dalam memori di otak kami. Kalaupun banyak kejadian-kejadian yang mengecewakan kami, tapi hari ini kami berkata semua itu terjadi biarlah hanya atas kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak kecewa. Karena pada waktu kami mau menerima bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan punya rencana, rancangan yang jauh melebihi daripada pikiran kami. Hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami terkoneksi dengan Tuhan, maka hubungan kami dengan sesama itu akan menjadi baik-baik. Kami akan berdamai dengan semua orang. Terserah apakah orang itu tetap membenci kami. Terserah apakah orang itu tetap menyakiti kami. Tapi kami tahu koneksi kami dengan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan yang ajaib. Rencana Tuhan yang baik itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Sehingga kami berdamai dengan semua orang. Bukan karena kami takut penyakit. No. Tapi karena kami percaya darah Yesus sudah dicurahkan di kayu salib. Dan oleh darah-Mu Kau menyembuhkan segala penyakit kami. Tapi kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap kami, berkata yang jahat terhadap kami, bertindak yang jahat terhadap kami. Tapi kami tahu Allah yang punya kuasa itu jauh melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan Allah yang kami sembah akan mengubah semuanya itu hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah segenap pikiran dan perasaan kami. Sehingga ketika kami pulang dari sini, kami tahu kami bisa pulang hanya karena kehendak Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu karena itu adalah yang Kau kehendaki. Dan kami kerjakan. Karena kami tahu ketika kami mengerjakan apa yang kami mau, ada sukacita. Dan kalau yang kami kerjakan adalah kehendak Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memerintah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.